Selain dengan menggunakan translasi atau melakukan pergeseran, dan juga melakukan operasi aljabar, fungsi baru itu dapat juga dihasilkan dari komposisi suatu fungsi, yang biasa dikenal dengan fungsi komposisi. Jadi, yang dilakukan adalah kita mengkomposisikan fungsi, hasilnya dinamakan dengan fungsi komposisi. Nah, definisinya, komposisi dari fungsi f(x) dengan fungsi gx itu didefinisikan sebagai f(OGX), atau bisa juga disebut dengan f bundaran G gitu ya. Notasinya adalah f gx. Artinya kita melakukan fungsi fx dengan x-nya itu adalah gx gitu ya. Jadi memasukkan gx ke dalam fx. Itu adalah FOG. Nah, syarat yang harus dipenuhi agar FOG ada itu adalah range G itu beririsan dengan domain F. Artinya, range G jika diiris dengan domain F itu tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi, syarat FOG ada itu harus ada irisan antara range G dengan domain F. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita memiliki 3 buah himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real yang pertama kita hubungkan dengan himpunan bilangan real yang kedua dengan fungsi gx. Selanjutnya, himpunan bilangan real yang kedua kita hubungkan dengan himpunan bilangan real yang ketiga, yaitu dengan fungsi fx. Nah, yang dinamakan dengan FOG adalah ketika kita mau menghubungkan himpunan bilangan real yang pertama langsung ke himpunan bilangan real yang ketiga. Seperti ini. Jadi, tanpa melewati himpunan bilangan real yang kedua. Nah, dari gx, kita memperoleh domain, yaitu domain dari gx, kita tulis dg. Nah, kita lakukan fungsi gx, maka memperoleh hasil, yaitu range g. Jadi, ketika kita mengoperasikan fungsi gx, maka akan menghasilkan suatu nilai di range G. Dan nilai dari range G itulah yang akan menjadi domain untuk fx. Seperti ini. Nah, domain f inilah yang akan diteruskan dengan fungsi fx menjadi range f. Sehingga di sini ada syarat untuk fungsi komposisi FOG bahwa range G dengan domain F di sini harus beririsan. Artinya, hasil dari Gx itu harus ada yang diteruskan ke Fx. Jika tidak ada, artinya kita tidak dapat mengkomposisikan dari himpunan bilangan real yang pertama ke himpunan bilangan real yang ketiga. Jadi, mengapa syaratnya FOG ada adalah RG beririsan dengan domain F, itu adalah di sini. Bahwa harus ada hasil dari range G yang bisa diteruskan ke fx. Artinya di sini harus ada irisan. Seperti itu. Untuk mempermudah penjelasan tadi, kita tunjukkan dengan contoh soal. Misalkan fx sama dengan akar x dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Nah, dari fx sama dengan akar x, kita memiliki domain dan range. Domain dari akar X itu adalah dari 0 sampai tak hingga. Artinya, bilangan yang dapat kita akarkan itu adalah bilangan non-negatif. Selanjutnya, hasil dari pengakaran suatu bilangan itu adalah non-negatif juga. Artinya, paling kecil adalah 0. Maka, range F itu adalah dari 0 sampai tak hingga juga. Selanjutnya, untuk Gx sama dengan X kuadrat ditambah 1. Domain dari Gx itu adalah bilangan real. Kenapa? Karena semua X elemen real itu dapat kita kuadratkan, lalu ditambahkan 1. Sedangkan hasilnya, hasil dari X kuadrat itu adalah bilangan non-negatif, mulai dari 0 sampai tak hingga. Ketika kita tambah 1, maka hasilnya dari 1 sampai tak hingga. Sehingga kita sudah memiliki domain dan range untuk masing-masing fungsi, baik itu fx dan gx. Selanjutnya, kita akan melihat apakah FOG ada atau tidak dengan gambar yang sama dengan yang tadi ya, seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah gx. Nah, dilanjutkan dengan fx. Nah, ketika kita
mengkomposisikan Gx ke dalam Fx, maka inilah yang merupakan fungsi komposisi FOG. Nah, kita lihat di sini bahwa domain dari G itu adalah bilangan real. Artinya di sini semua bilangan real dapat difungsikan dengan fungsi Gx, maka ada hasilnya. Hasilnya itu adalah Rg dari 1 sampai ta hingga. Nah, kemudian dari 1 sampai ta hingga ini ternyata ada yang bisa kita teruskan ke fungsi fx, yaitu yang merupakan domain dari f, yaitu dari 0 sampai ta hingga. Hasilnya itu adalah di RF, yaitu di 0 sampai ta hingga. Jadi di sini kita lihat bahwa range G itu dari 1 sampai ta hingga, sedangkan domain F itu dari 0 sampai ta hingga. Artinya di sini ada irisan. Jadi maksudnya ada bilangan yang dapat diteruskan, hasil dari Gx diteruskan ke Fx. Jadi di sini terlihat bahwa ketika irisan dari range G dengan domain F itu bukan himpunan kosong, maka FOG-nya ada atau dia terdefinisi. Irisan dari range G dengan domain F itu adalah dari 1 sampai ta hingga. Setelah kita mengetahui bahwa FOG ada, maka kita dapat menuliskan fungsi komposisi dari FOG itu sendiri. Jadi, FOGX itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah 1. Diperoleh dari Fx sama dengan akar X. Nah, akar X ini kita ganti X-nya dengan X kuadrat ditambah 1. Jadi, Gx ini menjadi X-nya gitu ya. Jadi, akar X kuadrat ditambah 1. Dan kita bisa lihat bahwa akar dari X kuadrat plus 1, dia memiliki domain dan juga memiliki range. Contoh yang selanjutnya, misalkan Fx sama dengan akar X dan Gx sama dengan minus X kuadrat dikurang 1. Dengan cara yang sama, kita mencari domain dan range untuk Fx dan Gx. Untuk Fx sama dengan akar X, sama seperti yang soal sebelumnya, domain dan range-nya itu dari 0 sampai ta hingga. Untuk Gx sama dengan minus X kuadrat dikurang 1, domain untuk G itu adalah bilangan real, karena dia merupakan polinom. Semua bisa dikuadratkan ya. Sedangkan hasilnya kita lihat bahwa hasil dari kuadrat itu adalah dari 0 sampai ta hingga. Nah, bilangan tersebut kita kalikan dengan minus, lalu dikurangi 1. Artinya, range untuk G itu adalah dari minus ta hingga sampai minus 1. Jadi di sini, X kuadrat paling kecil itu adalah 0. Jadi 0 dikurangi 1 itu adalah minus 1. Sedangkan X kuadrat terbesar itu adalah positif ta hingga. Dikalikan dengan negatif, berarti jadinya negatif ta hingga. Dikurangi 1, jadinya negatif ta hingga sampai minus 1. Nah, selanjutnya kita akan komposisikan FOG. Ini adalah Gx, lalu dilanjutkan dengan Fx. Nah, kita lihat di sini bahwa apakah FOG-nya ada atau tidak gitu ya. Nah, domain untuk G itu adalah bilangan real. Jadi di sini adalah bilangan real ya. Nah, hasilnya itu adalah dari minus ta hingga sampai minus 1 sebagai range G. Nah, ternyata yang bisa diteruskan ke Fx itu adalah domain untuk F, yaitu dari 0 sampai ta hingga. Nah, kita lihat di sini bahwa tidak ada irisan range G dengan domain F. Karena range G itu dari minus ta hingga sampai minus 1. Sedangkan domain F itu dari 0 sampai ta hingga. Nggak ada irisan. Artinya, di sini kita tidak dapat mengkomposisikan fungsi Gx ke dalam Fx. Artinya, Gx itu tidak bisa dilanjutkan ke dalam fungsi Fx. Kalau untuk Fx-nya sendiri ada ya domain F, maka ada hasilnya itu range F. Jadi di sini karena tidak ada irisan, maka tidak ada hasil dari Gx yang bisa dilanjutkan ke Fx. Maka FOG-nya tidak ada. Nah, dengan kata lain, karena range G itu ketika kita iris dengan domain F adalah himpunan kosong, maka FOG-nya tidak ada atau tidak terdefinisi. Semoga jelas ya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa FOG tidak ada, hati-hati kita dapat tetap menuliskan FOG-nya. Seperti ini ya.
f og x sama dengan akar dari minus x kuadrat dikurangi 1. Hati-hati bahwa ketika kita tuliskan belum tentu dia memiliki nilai. Kita lihat di sini, akar dari minus x kuadrat dikurangi 1 itu tidak terdefinisi. Kenapa? Itu artinya akar dari sesuatu bilangan yang negatif, dan itu tidak ada. Jadi, hati-hati, walaupun bisa dituliskan, belum tentu dia benar. Ya, jadi f og ini tidak ada. Berikut sifat-sifat dari fungsi komposisi. Yang pertama, f og itu tidak sama dengan GOF. Jadi di sini fungsi komposisi f terhadap g itu berbeda dengan fungsi komposisi g terhadap f. Lalu yang kedua, domain dari f og itu didefinisikan sebagai x elemen domain g, di mana atau dengan syarat gx-nya elemen dari domain f. Jadi untuk mencari domain dari f og kita bisa menggunakan definisi ini. Begitupun ketika kita mau mencari domain dari GOF, maka x-nya itu elemen df, di mana fx-nya elemen domain G, kebalikannya ya. Selanjutnya contoh soal. Diketahui fx sama dengan akar x dan gx sama dengan x kuadrat minus 1. Pertanyaannya, tentukan jika ada f og dan domain f og. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tunjukkan dulu bahwa f og itu ada. Artinya kita cari dulu domain dan range untuk fx dan domain dan range untuk gx. Pertama, fx sama dengan akar x. Ini memiliki domain di 0 sampai t hingga. Kenapa? Karena x yang dapat diakarkan itu adalah bilangan non-negatif, jadi dari 0 sampai t hingga. Hasil dari akar x pun itu adalah bilangan positif, yaitu dari 0 sampai t hingga. Selanjutnya, untuk gx sama dengan x kuadrat minus 1, domain dari g itu adalah bilangan real. Kenapa? Karena sebuah bilangan real itu dapat dikuadratkan, kemudian dikurangi 1. Sedangkan hasilnya, hasil dari kuadrat itu selalu non-negatif, artinya 0 sampai t hingga. Kemudian kita kurangi 1, artinya range g-nya itu dari minus 1 sampai t hingga. Nah, syarat untuk f og ada itu adalah range g dengan domain f itu beririsan. Artinya dia bukan himpunan kosong. Maka kita lihat, range g itu adalah dari minus 1 sampai t hingga, sedangkan domain f itu adalah dari 0 sampai t hingga. Kita iriskan. Ternyata hasil irisannya adalah dari 0 sampai t hingga, bukan elemen himpunan kosong. Maka f og itu ada atau terdefinisi. Setelah jelas dia terdefinisi, baru kita cari apa fungsi komposisinya. Maka kita komposisikan f og x sebagai fungsi fx. Kita fungsikan gx ke dalam fx gitu ya. Jadi kita ganti x-nya menjadi gx. Jadi di sini f-nya itu adalah akar x, sedangkan gx-nya adalah x kuadrat minus 1. Artinya yang akan kita akarkan itu adalah x kuadrat minus 1. Jadi kita fungsikan f x kuadrat minus 1. Jadi di sini akar dari x kuadrat minus 1. Jadi gx-nya ini menjadi x untuk fungsi f. Jadi diperoleh f og x itu adalah akar x kuadrat minus 1. Selanjutnya kita akan mencari domain f og. Kita gunakan definisi dari domain f og. Itu adalah x elemen domain G dengan syarat gx elemen domain f. Maka kita tuliskan x elemen domain G itu adalah real. Maka kita tuliskan x elemen real, di mana gx itu adalah x kuadrat minus 1. Elemen domain f itu adalah dari 0 sampai t hingga. Jadi kita salin ya. Nah, selanjutnya kita terjemahkan di sini bahwa x elemen real di mana x kuadrat minus 1 elemen dari 0 sampai t hingga. Ini artinya bilangan lebih besar sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan bahwa x kuadrat minus 1 lebih besar sama dengan 0. Jadi kita tuliskan dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, selanjutnya kita faktorkan, jadinya x elemen real itu dengan syarat
X minus 1 dikalikan X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Kita gunakan pengetahuan mengenai pertidaksamaan ya. Sehingga kita peroleh bahwa irisan X elemen real dengan hasil dari pertidaksamaan ini itu adalah dari minus tahingga sampai minus 1 digabung dengan dari 1 sampai tahingga. Sehingga kita peroleh domain dari FOG itu adalah kurang dari sama dengan minus 1 digabung dengan lebih besar sama dengan 1. Langkah-langkahnya seperti itu. Jadi pertama tunjukkan dulu bahwa FOG-nya ada, baru kita mencari fungsi komposisinya, selanjutnya baru kita mencari domain dari fungsi komposisi tersebut.